buat kita. Air memberi kita untuk minum. Hewan, binatang yang bisa dimakan untuk menjadi energi untuk kita. Nah, maka dari itu, setelah pembelajaran ini, Ibu mengharapkan nih anak-anak semua dapat menjelaskan atau mengatakan apa itu sumber-sumber dari lingkungan hidup itu. Apa jenis-jenisnya? Apa jenis-jenis dari sumber daya alam yang ada di sekitaran lingkungan kita, mau itu di rumah ataupun di sekolah. Nah, habis itu Ibu ingin kalian selain mengetahui jenisnya, Ibu juga ingin kalian tahu apa manfaatnya bagi diri kita sendiri ataupun lingkungan sekitar kita. Ya, setelah itu Ibu ingin kalian tahu cara bagaimana menghitung pohon-pohon atau benda hidup ataupun benda mati yang ada di sekitaran kita. Setelah itu, Ibu ingin kalian bisa membuat teks deskriptif tentang lingkungan sekitar kita dan manfaat dari lingkungan sekitar kita. Ya, jadi dalam pembelajaran ini terbagi ada 5 mata pelajaran jadinya. Ada pembelajaran IPA-nya. IPA-nya di sini apa? Yaitu kita tahu jenis-jenis dari sumber daya alam itu sendiri. Yang kedua ada pembelajaran tentang IPS. Apa itu IPS? Ilmu pengetahuan sosial. Kita mengetahui manfaat dari sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga itu tentang matematika, yaitu tadi tentang berhitung. Ada berapa banyak pohon yang ada di sekitaran kita, mau di rumah ataupun di sekolah. Yang keempat yaitu ada pembelajaran PPKN. PPKN di sini pembelajarannya tentang apa? Tentang tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai warga negara yang baik untuk menjaga lingkungan serta memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima ada bahasa Indonesia, yaitu tentang tadi apa? Membuat teks deskriptif. Oke. Nah, sekarang Ibu mau masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu tentang sumber-sumber daya alam yang ada di sekeliling kita atau yang ada di lingkungan sekitaran kita. Apa contohnya itu? Sebelum Ibu menyebutkan contohnya, ada dua pengelompokan dari sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Yaitu pertama ada benda hidup dan benda mati. Apa saja benda hidup itu? Yaitu benda hidup terdiri dari seperti tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, rumput. Itu termasuk benda hidup. Kalau benda mati itu apa saja? Benda mati, ya itu seperti sekeliling kita ada meja. Kalau di luar, kalau di dalam sumber daya alamnya ada batu, tanah, udara, air. Itu termasuk benda mati. Nah, pohon itu menyediakan apa untuk kita? Oksigen agar kita bisa hidup dan bernapas dengan baik. Nah, sekarang kan ini di sekeliling kita ini banyak nggak pohon-pohonnya? Banyak. Jadi bersyukur alhamdulillah kita masih bisa menghirup udara yang segar dari pepohonan. Apalagi sekarang saat seperti ini sedang hujan, udara menjadi lebih segar, lebih sejuk. Nah, dari itu baik, kalau sumber di dunia ini, di bumi, sumber oksigen kita itu kan disebut dengan hutan. Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang besar. Salah satu penyumbang hutan tropis yang terbesar di dunia. Jadi di Indonesia ini masih banyak oksigennya dibandingkan seperti kayak New York atau Amerika. Itu kan sumber oksigen atau sumber paru-paru dunianya itu sudah menipis. Berarti kita masih bersyukur kita tinggal di negara yang masih memiliki oksigen yang banyak, tidak banyak berebut oksigen dengan makhluk lainnya. Oke? Nah,
selanjutnya itu kita setelah memiliki ini, di sini anak-anak itu ada nggak rumahnya yang dekat dengan sungai? Atau memiliki sungai kecil dekat rumahnya? Ada? Sungainya besar atau kecil? Kecil. Airnya masih jernih enggak? Masih, berarti masih bagus ya. Karena di seperti contoh, kita kan ini tinggal di kota Pekanbaru yang ada sungai apa tuh yang paling besar tuh? Yang antara Rumbai, yang di Rumbai mau ke kota Pekanbarunya itu sungai apa namanya? Ada yang tahu? Sungai Siak. Airnya jernih enggak? Jernih enggak kan? Itu menurutnya udah tercemar apa tidak? Udah tercemar. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia penerus nih, penerus dari orang-orang tua kita kan kalau bisa dibilang kita hidup masih agak lama nih ya daripada orang tua. Berarti kita harus bisa menjaga alam sekitaran kita, sumber daya alam kita seperti pohon, sungai itu dengan baik. Dengan cara apa nih untuk menjaganya? Kalau misalnya di sungai, untuk melestarikan sungai apa aja yang harus kita lakukan? Untuk menjaga sungai itu tetap bersih, tetap bisa digunakan, bahkan bisa masih tetap kita minum airnya. Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, menjaga air sungai kita itu tetap bagus, tetap jernih agar bisa diminum dan dipakai untuk sehari-harian kita. Nah, itu agar tetap hidup ikan dengan banyak, dengan bagus, ikannya tidak tercemar. Jadi apa yang kita makan juga tidak tercemar, ya. Karena terkadang banyak juga di laut sekarang sudah banyak tercemar. Seperti ditemukan di dalam perut ikannya itu ada sampah plastik. Itu kan salah satu hal yang sudah bukan cuma mencemarkan air, tapi juga mencemarkan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, selain itu apa dampak kerusakan lingkungan bagi kita? Dampaknya seperti apa? Dampaknya itu ada seperti masyarakat bisa jadi terkena berbagai penyakit. Kalau misalnya tempat lingkungan kita itu kotor, sampahnya menumpuk, tidak dibersihkan, atau kelasnya ini, contohnya ada dalam kelas kita aja nih. Kalau misalnya sampah berserakan di dalam laci, belalat, bahkan sampai berulat itu gara-gara makanan yang basah, itu jadi sarang penyakit gak untuk kita? Kita jadi sarang banyak. Apalagi yang imun tubuhnya itu lemah. Kan imun tubuh kita ini kan ada yang berbeda-beda ya. Ada yang imun tubuhnya kuat, ada yang imun tubuhnya itu lemah. Nah, jika tidak dibersihkan, oke, yang misalnya yang imun tubuhnya kuat nih, dia nggak bakalan sakit. Tapi kita nggak tahu kalau temannya yang satu lagi ini memiliki imun tubuh yang lemah, yang akan mendapatkan penyakit dari udara yang tercemar ataupun dari air yang tercemar. Selain itu, banyak orang yang kehilangan tempat tinggal ataupun pekerjaannya dari buruknya pengelolaan atau dampak dari lingkungan, dari kerusakan lingkungan itu. Contohnya apa? Seketika kalau misalnya hujan lebat seperti ini, kalau tidak ada pohon lagi, misalnya dia tinggal di bukit, tidak ada pohon lagi yang menyerap air hujan, akan apa yang akan terjadi? Akan banjir. Terus kalau misalnya dia tinggal tuh di bawah pegunungan atau perbukitan, tidak ada pohon lagi yang ada di atas bukit itu, apa yang akan terjadi? Rumahnya akan terkena banjir. Kalau di pegunungan, di bawah pegunungan, berarti hancur karena longsor. Karena tidak ada lagi pepohonan yang menyerap air hujan itu. Kalau misalnya ada pohon, dia bakalan akar pohon itu akan menyerap air dan mengalirkan air itu ke seluruh batang pohon dan sampai ke daun pohonnya untuk berfotosintesis. Nah, maka dari itu perlu atau tidak kita menjaga lingkungan? Belum. Agar tidak terjadi. Mungkin saat ini tidak terjadi pada kita. Kita mungkin tinggalnya di lingkungan di sekitaran yang masih memiliki banyak
mengingatkannya, menegur seseorang itu agar lebih peduli dan menjaga lingkungannya. Nah, kita nanti Ibu akan kasih tugas. Tadi kan Ibu kasih pengkelompokannya itu ada 2 jenis, yaitu jenis benda hidup dan benda mati. Nanti untuk yang matematikanya Ibu ingin anak-anak semua beberapa menghitung ada berapa pohon yang ada di pohon-pohon besar aja deh, yang pohon-pohon besar yang di taman di depan kelas kita. Ada berapa pohon besar yang ada? Tengok aja dari jendela, ya. Atau ya, habis itu lihat benda matinya apa aja dalam bentuk benda mati. Tadi ada benda mati, ada apa aja seperti air. Nah, yang di sumber daya alam air, ada tanah, ada batu. Air itu nanti dihitung ada berapa keran, ya. Ada berapa keran yang ada di dekat nih kan? Keran, ada berapa keran yang ada di sini. Habis itu ada berapa pohon besar yang ada di depan kelas kita. Adakah tanah di depan kelas kita? Adakah batu? Ada ya. Nah, selanjutnya Ibu mau minta pertanyaan dari kewarganegaraan, yaitu PPKN. Kenapa kita sebagai masyarakat, sebagai kewarganegaraan Indonesia harus menjaga dan melindungi sumber daya alam yang ada di kita? Tadi kan Ibu jelaskan apa itu. Nah, Ibu sekarang mau menanyakan apa sumber daya alam itu? Segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, benar. Selanjutnya Ibu mau menanyakan tentang apa dampak dari kerusakan lingkungan yang ada terhadap manusia. Apa dampaknya? Dan pengelompokannya. Ada beberapa kelompok tadi, ada 2 jenis. Sebutkan 2 jenis itu apa aja? Coba kamu. Seperti pohon, tanaman, binatang, dan rumput. Benda mati seperti batu, air, tanah, dan bumi. Oke, berarti tadi benda hidup apa aja? Ada pohon, tanaman, binatang ataupun rumput. Yang benda mati ada batu, ada tanah, ada udara, ada pun air. Nah, selanjutnya Ibu ingin menanyakan tentang mengapa menjaga kebersihan lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap negara. Agar sungai tetap jernih dan bisa digunakan, agar ikan tetap hidup di sungai, agar lingkungan tetap asri. Berarti harus apa kewajibannya itu untuk tetap menjaga lingkungan agar tetap jernih airnya seperti sungai, agar tetap bersih dan bisa diminum, agar tetap lingkungan yang kita tempatin ini tetap bersih. Nah, Ibu ada 10 soal dari yang Ibu jelaskan tadi itu jawabannya ada semua dari yang Ibu jelaskan tadi. Jadi untuk mengulang-ulangnya Ibu kasih soal apakah anak-anak itu semua telah memahami apa yang sudah Ibu jelaskan atau belum. Jadi Ibu mau menilai kalian semua. Oke? Ini Ibu bagi, silakan dikerjakan.
Jawabannya bisa ditulis di belakang kertasnya juga bisa ya. Buat aja tulisan jawaban. Nggak usah dibuang kertas-kertasnya lagi. Buat aja di belakang soal lembar kerjaannya. Sudah siap semuanya? Silakan kumpulkan tugasnya ke tempat. Oke, ini udah semua terkumpulnya. Oke, nah tadi di soal kan ada ibu minta membuat teks deskriptif tentang yang bertema lingkungan sahabat kita. Nah ibu mau dong salah satu anak ibu yang membaca teks deskriptif itu. Boleh kamu mengatakan? Coba berdiri boleh? Berdiri aja. Nah. Lingkungan di sekitar rumahku sangat asri dan sejuk. Pohon-pohon tinggi dan bunga-bunga yang berwarna-warni terbang sebelum malam. Udara pagi terasa segar dan nyaman untuk beraktivitas di luar rumah. Sungai di dekat rumahku pun tetap bersih dan jernih karena warga selalu jaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Keindahan alam ini membuat saya merasa lebih nyaman dan damai. Di situ ada teks diskusinya nggak? Ada. Dan ada dibuat teks diskusinya. Nah, coba sama kawannya berdua, yuk berdua teks diskusinya. Berdiri aja. Boleh nanti bagi dua kertasnya. Ada kayak mana tuh? Nanti. Nah, ini nak. Tasya sama Rama. Nah, berarti yang ini Tasya, yang ini Rama, oke? Nah, coba yuk Tasya. Berhadapan, coba saling berhadapan. Nah, yuk. Kamu pernah merasa tidak nyaman saat berada di tempat yang kotor?
permasalahannya apa? Di rumah saya memiliki masalah terhadap sumber daya alam dan lingkungan sekitar, yaitu tentang kurangnya pemahaman masyarakat sekitar terkait lingkungan di sekitarnya, seperti suka membuang sampah sembarangan, terus membuang sampah ke sungai, habis itu terlalu sering membakar sampah. Misalnya membakar sampahnya itu dari pagi nanti bakar sampah dia, siang bakar sampah dia lagi, sore dia bakar sampah lagi, itu berarti mencemarkan udara. Kalau membuang sampah sembarangan itu mencemarkan apa? Lingkungan dan mencemarkan tanah. Kalau dia buang sampahnya ke sungai mencemarkan air. Bisa? Ingat ya, minggu depan bawa tugasnya serta buat ada nanti teks deskriptif dari bahasa-bahasa yang kalian tidak memahami, misalnya bahasa atau kalimat yang baru pertama kalian dengar, ya. Kalau kayak misalnya pemanasan global, kalian baru tahu nih apa itu pemanasan global. Cari tahu apa pemanasan global. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan kepada Ibu? Ada yang mau bertanya? Putri mau bertanya? Pemanasan global itu terjadinya penipisan lapisan ozon yang diakibatkan dari itu, kayak seperti tadi seringnya pembakaran sampah atau industri pabrik yang asapnya tidak disaring dulu langsung dibuang ke udara, yang membuat udara kotor itu tercemar dan membuat lapisan ozon itu makin menipis. Membuatnya lapisan ozon itu menipis terjadinya seperti di Iceland atau di kutub utara itu menipisnya salju. Kalau menipisnya salju, mencairnya salju yang ada di kutub utara, otomatis salju yang beku itu meleleh, akhirnya menjadi apa? Menjadi air kan? Menjadi air, airnya jatuh ke laut, akhirnya meningkatkan volume air. Jadi seharusnya laut itu airnya cuma segini, akhirnya segini gara-gara jadi lelehan dari salju tersebut. Akhirnya apa? Permukaan laut lebih tinggi dari permukaan darat. Contohnya seperti apa? Contohnya sekarang yang ada di Jakarta. Nah, sekarang itu yang di Jakarta itu lautnya lebih tinggi daripada permukiman warga. Jadi caranya bagaimana ya pemerintahan Jakarta menanggalannya dengan membuat beton panjang yang membatasi agar air laut itu tidak jatuh ke pemukiman. Tapi ada juga ya salah satu pemukiman warga yang telah terendam oleh air, telah terendam dari laut, satu desa itu. Satu desa sudah satu pemukiman, satu desa telah terendam oleh air laut. Akibat apa itu? Akibat dari pemanasan global. Pemanasan global juga bukan cuma dari udara, dari rumah kaca. Dari rumah kaca itu juga membuat lapisan ozon itu menipis. Karena pantulan matahari itu tidak sampai ke bumi, malah sampai ke kaca dan memantulkan kembali ke atmosfer. Makanya membuat pemanasan global. Sekarang